apa-apa. Nah dia baru itulah dia nampak sama pacarnya Kak Ida nih. Nah dipikir udahlah kan itu cuma perasaannya si pacar Kak Ida ini aja Wak. Tapi ternyata sejak hari itu, sejak pascarnya Kak Ida ini melihat ada sosok perempuan enak putih gue kalau enak kamarnya Bang Ari, gue bilang enak. tanpa disangka-sangka Wak, Bang Rian kalau nggak enak punya nggak enak itu malah mendadak sering mengalami mimpi aneh. Tapi tapi setelah dampak sama pacarnya Kak Ida tuh langsung mimpi aneh. Dimana pada saat itu Bang Rian ini bilanglah ke keluarganya kalau dia berkali-kali memimpikan seorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Nah, di dalam mimpinya Kak Rian ini Wak, kamarnya Bang Rian itu dia menang diperhatikan sama Bang Rian itu kan Bang Rian kan lama-lama nangis dia kayak gitu asik jalan coret-coretan lagi makan enggak tetapi Kak Rian dengan gestur yang seolah-olah menunjukkan bahwa hei aku suka sama kamu, aku peduli sama kamu Rian, kayak gitu. Dan anehnya mimpi yang dia agak menje-menje sama si Bang Rian ini berjalan berulang kali. Bahkan dari Bang Rian ini bujang sampai Bang Rian ini menikah, nah dia tetap juga dimimpikan si cewek itu sampai Bang Rian nikah Wak masih. Dan betul aja udah habis makan coret muka nggak ada entar nama istrinya ini Kak Linda ya, ngajak Kak Linda untuk tinggal bersama mereka di rumah panggung itu, nambahlah satu anggota lagi jadi berenam nih. Nah ketika mereka berdua lagi tidur di dalam kamarnya Bang Rian, sesuatu yang mengerikan lagi terjadi di sini Wak, di mana malam itu Bang Rian kembali memimpikan sosok perempuan baju putih. Maaf. Dia bilang, siapa perempuan itu? Kenapa dia tidur bersama kamu? Aku nggak suka ya, kamu itu suami aku. Itu katanya cemburu cewek ini, sosok ini Wak. Nah keesokan harinya Bang Rian ceritalah mimpi itu ke istrinya Linda kan. Sayang aku tadi malam mimpi gini. Nah secara mengejutkan Wak, Kak Linda istrinya Bang Rian ini juga bilang, sayang semalam aku juga mimpi didatangin seorang perempuan yang bajunya putih kan, rambutnya panjang kan. Iya yang, itu yang datang juga di mimpi aku. Dia marah, aku tidur sama kamu, kata dia. Bang Rian sama Kak Linda dimimpikan perempuan itu sama-sama di malam yang sama-sama marah pula dia. Dan ternyata nggak sekali itu aja Wak, Kak Linda ini dimimpikan perempuan ini lagi di malam-malam berikutnya tetap dimimpikan juga. Bahkan makin lama dia makan makin telur sosok ini sampai sama ikan cere sama ikan cupang. Yang dipakai jelas dia rupanya. Nah, karena mimpi tersebut semakin meresahkan walaupun di dalam mimpi nih, akhirnya Kak Rian sama Kak Linda pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu, pindah rumah mereka. Cuma gegaran dimimpikan kayak gitu tapi juga pasti ngerasa terganggu lah, tidurnya ngerasa terganggu, nanti malah berantem pula hubungan mereka kan. Akhirnya udah tuh pindah mereka, angkat kaki dari rumah tuh. Dan alhamdulillahnya setelah pindah rumah ini mereka udah nggak dimimpikan sama sosok perempuan jealous tadi tuh kan. Tapi gangguannya nggak selesai sampai di situ aja Wak. Kalian tahu tidak lama kemudian sosok perempuan ini, perempuan baju putih yang jealous tadi tuh malah gantian datengin ke mimpinya Kak Ida, kakak keempat tuh dan bergilir Wak ya. Kak Rian nggak ada, Kak Linda nggak ada, ini giliran Ida nih, kata dia mungkin dalam hati ya. Pada saat itu Wak, awal kayak ikan arwana aja makan ikan cere. melihat sama juga kayak Bang Rian menangis dia itu di depan jendela kamarnya. Itu mimpi dia pertama. Terus malam-malam berikutnya mulai berbeda juga dari Kak Rian ya. Si sosok ini malah seperti sedang memperlihatkan masa lalunya kepada Kak Ida. Sama Bang Rian kan masih cemburu aja dia. Nah, atau Bang Kak Ida enggak Wak. Dia melihatkan masa lalunya, di mana di mimpinya ini Kak Ida bisa dengan jelas melihat bahwa perempuan itu, kasihan pula di sini, perempuan itu dulu ternyata sering disiksa Wak sama ayahnya sendiri. Ini dalam mimpi ya. Dan parahnya lagi ayahnya ini suka berbuat tidak makan telur. Si cewek ini. Dan telur bulat dikasih sambal. Suatu hari si ayah ini telur balado ikan cere itu di sebuah atau ikan cere enggak dan terikat. Si ayah ini pun terus menyiksa perempuan itu hingga dia meregang nyawa dengan tragis di sana. Setelah mati anaknya, si ayah ini pun menemukan jasad anaknya sendirian di sana. Dan sepertinya kejadian inilah yang membuat si sosok perempuan ini nggak tenang Itulah yang dimimpikan sama Kak Ida Sekali lagi Kak Rian dicemburuin di dalam mimpinya. Nah Kak Ida ditengokin masa lalu kan. Mau dia nggak marah-marah sama Kak Ida, tapi jelas mimpi itu bikin Kak Ida juga ketakutan
Tapi lagi-lagi di sini Kak Ida berusaha untuk mengabaikannya. Nah, itu perasaan aku aja. Di rumah ini nggak ada apa-apa kok kayak gitu. Orang mereka udah tinggal lama kan di situ. Dia tetaplah itu melanjutkan hidupnya seperti biasa hingga pada suatu hari Kak Ida pun menikah lah ini. Ya, sama seperti Bang Rian. Setelah menikah, Kak Ida dibawalah pindah sama lakinya keluar dari rumah panggung itu, dan mimpi-mimpi menyeramkan yang selama ini dialami Kak Ida berulang-ulang kali di rumah itu akhirnya berhenti setelah angkat kaki dari rumah. Ya, dan sama seperti kejadian sebelumnya, Bang Rian keluar, nah, Kak Ida keluar lagi nih. Mereka berdua udah gak dimimpikan lagi kan. Nah, sekarang giliran siapa? Giliran Putri nih, lawak-lawak kita nih yang juga mengalami mimpi menyeramkan itu. Bergilir, Wak. Jadi ceritanya di bagian Putri ya. Jadi ceritanya setelah setelah Kak Ida ini pindah, Putri memutuskan untuk menempati kamarnya Kak Ida dulu karena kamarnya memang lebih besar Nadia. Nah, saat itu lawak mimpi buruk itu pun dimulai. Sama seperti yang dialami sama kakak-kakaknya, pada saat tertidur, Putri ini juga sering didatangi oleh sosok perempuan berbaju putih berambut panjang, ya kan? Tapi semakin hari, Putri ini mulai memimpikan sesuatu yang jauh berbeda dari dua kakaknya, Kak Aryan sama Kak Ida. Dimana pada saat itu, secara mengejutkan, yang muncul Udah dalam kenyang. mimpinya Putri ini adalah Sakit diri perut. Putri sendiri. Gimana nih maksudnya Nadia? Bukan si sosok perempuan itu yang masuk dalam mimpinya. Bukan. Tapi sama seperti Kak Ida ya. Sama seperti Kak Ida, Putri ini juga dimimpikan masa lalu dari sosok perempuan Makasih. itu. Ya sama nih settingnya. Tapi yang bedanya, yang anehnya di sini, gambaran masa lalu yang diperlihatkan oleh sosok itu di mimpinya Putri justru diperankan sama Putri sendiri. Ya, jadi si sosok ini adalah Putri dalam mimpinya Putri. Di dalam mimpinya ini Putri melihat dirinya lagi disiksa, lagi mohon maaf, lagi dilecehkan, lagi diikat di sebuah pohon besar, dan lagi dihilangkan nyawanya sama siapa? Sama bapaknya sendiri. Nah, potret bapaknya si sosok yang muncul di dalam mimpinya Putri ini. Jadi si Putri ini memimpikan kisah sosok perempuan itu, tapi pemerannya adalah dia dan keluarganya sendiri. Dia sama bapaknya, dia yang disiksa, dia itu sama bapaknya nggak tahu apa-apa nih, Nanti kan begini kan, itu yang membedakan. Makin bergilir, mimpinya makin ekstrim juga, Wak, ya. Dan itu terjadi terus-terusan loh, Nadia. Itu terus mimpi aku, Putri yang memerankan si sosok ini di dalam mimpinya, Wak. Nah, karena Putri terus-terusan memimpikan hal itu, ini bagian paling merinding sih. Kenapa, Wak? Karena setiap kali si Putri ini bangun dari mimpinya dan dia bertemu sama bapaknya nggak tahu apa-apa ini, Putri ini mendadak merasa marah, Wak. Marah kali sama bapaknya. Bapaknya nggak tahu apa-apa, padahal bapak